Baik, selanjutnya saya akan membahas yaitu model analisa ISLM dalam perspektif Islam. Pertama itu penurunan kurva ISLM dalam ekonomi Islam. Pertama, kurva IS pasar barang atau IS investment saving menunjukkan hubungan antara tingkat imbal hasil dan pendapatan nasional. Kemudian dalam ekonomi Islam, investasi bukan didorong oleh bunga, melainkan oleh bagian hasil profit sharing melalui akad murabahah atau musyarakah. Jadi penurunan kurva IS tetap menggambarkan bahwa saat imbal hasil syariah menurun, investasi meningkat naik. Kemudian kurva LM atau pasar uang itu LM liquidity preference money supply menunjukkan hubungan antara tingkat pendapatan dan permintaan uang. Kemudian yang kedua itu dalam Islam uang tidak digunakan untuk spekulasi. Uang dicari untuk transaksi real, bukan mendapatkan bunga. Kurva LM, kemudian kurva LM menggambarkan preferensibilitas terhadap pergerakan keuangan syariah dan suku bunga. Kemudian yang kedua itu faktor mempengaruhi keseimbangan ISLM. Yang pertama, kebijakan fiskal syariah, distribusi zakat, subsidi dan investasi sektor publik. Kemudian yang kedua, kebijakan moneter syariah, pengaturan uang beredar melalui instrumen seperti sukuk dan pembiayaan halal sektor real. Keseimbangan hanya tercapai bila kegiatan ekonomi tidak mengandung riba, gharar dan maisir. Kemudian kepercayaan perilaku ekonomi pada sistem keuangan syariah. Kemudian ketiga itu analisis keseimbangan kurva ISLM. Pertama itu dipotong kurva IS dan LM dalam Islam mencerminkan keseimbangan makroekonomi berbasis syariah. Di antaranya itu yang pertama tidak ada riba, investasi halal. Kemudian ketiga stabilitas melalui sektor real. Dan keempat, keseimbangan ini menunjukkan kondisi di mana aktivitas produksi, konsumsi dan pembiayaan sejalan dengan nasib syariah atau tujuan-tujuan syariah. Kemudian poin keempat, hubungan kurva ISLM dan IS. Pertama, ISLM menentukan posisi kurva AD agregat iman. Kemudian dalam ekonomi Islam, AD sama dengan kebutuhan total terhadap barang jasa yang halal. Kemudian eksploitasi dan sesuai etika Islam atau perubahan keseimbangan ISLM. Dan menggeser kurva AD sampai mengaruhi keseimbangan umum output dan harga. Kemudian poin terakhir, yang kelima, dampak keseimbangan kurva ISLM dalam kebijakan ekonomi Islam. Yang pertama itu memberikan dasar pengambilan keputusan kebijakan fiskal dan moneter syariah. Itu ada beberapa. Yang pertama itu memastikan kegiatan ekonomi tetap. Kemudian yang kedua bebas bunga atau riba untuk keadilan.